Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini siswa-siswi SMKN Purwasari? Alhamdulillah kita memasuki semester baru yaitu semester 2 dan kita lanjutkan pembelajaran PPKN secara online ini. Kita masuk ke bab 5 yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan bangsa Indonesia. Minggu kemarin Ibu pernah memberikan tugas yaitu mengenai semboyan bangsa Indonesia pada lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Silakan kalian mencari tahu apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika, kemudian hubungan persatuan dan keberagaman, serta kenapa persatuan itu sangat penting bagi bangsa Indonesia dan bagaimana cara menjaga komitmennya. Sekarang kita akan membahas bahwa kebinekaan itu harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Di Indonesia, perbedaan etnis, religi, maupun ideologi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari sejarah bangsa kita dengan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri dan toleransi yang menjadi perekat kita untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Kita tahu ya dari Sabang sampai Merauke itu tidak seragam, artinya ada banyak perbedaan, keberagaman sehingga yang mengharuskan kita untuk bersatu. Dan itu bisa diwujudkan dalam bentuk toleransi salah satunya. Kemudian, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa. Artinya dengan alat-alat ini kita diharapkan akan semakin bersatu, rasa persaudaraan kita semakin meningkat. Yang pertama ada dasar negara kita yaitu Pancasila. Semua harus tahu, semua juga sudah tahu bahwa Pancasila adalah yang utama dalam bangsa kita. Untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan nilai-nilainya. Yang kedua yaitu bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat, lambang negara kita yaitu burung Garuda. Yang pasti ada historisnya kenapa burung Garuda ini yang dipilih sebagai lambang negara kita. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah ini juga harus kita hormati bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya tidak boleh dinyanyikan secara asal-asalan kemudian dengan posisi yang tidak baik atau tidak sopan. Jadi kita harus menghormatinya. Yang keenam yaitu lagu-lagu perjuangan. Kenapa persatuan di kita harus diwujudkan? Karena apabila persatuan dalam keberagaman ini dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka akan mewujudkan hal-hal seperti yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Artinya kita akan hidup damai dengan saudara-saudara kita yang lainnya sesama bangsa Indonesia. Kemudian pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Ini yang penting ya. Banyak perbedaan di antara kita, tapi ini tidak menjadikan sebuah sumber masalah atau yang akan menimbulkan pertikaian. Yang keempat, pembangunan berjalan lancar. Nah ini jadi dari Sabang sampai Merauke, apabila dapat mewujudkan persatuan ini, diharapkan pembangunan juga akan berjalan lancar. Selanjutnya, pentingnya konsep integrasi nasional. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian melihat kejadian seperti gambar di PowerPoint ini di sekitar lingkungan sekitar kalian? Jadi ini ada pertikaian antar kelompok warga ya. Nah, mengapa sampai terjadi hal seperti itu? Kemudian apa akibat yang ditimbulkan jika hal ini dibiarkan? Dan bagaimana upaya penyelesaiannya agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Untuk menjawab semua pertanyaan ini, mari kita bahas satu-satu mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional.
Untuk pengertian integrasi nasional ini ada banyak pengertiannya. Ada yang secara politis, antropologis, dan ada pendapat dari para ahli tentang integrasi. Kalian bisa lihat itu di buku online PPKN halaman 152. Jadi yang intinya bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia itu berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi integrasi nasional itu kita memiliki yang penting adalah kesadaran untuk bersatu. Nah, kesadaran untuk bersatu ini kita harus laksanakan sesuai dengan syarat integrasinya. Syarat integrasi itu yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita juga membutuhkan orang lain untuk saling simbiosis mutualisme, kebutuhan-kebutuhan antara satu dan yang lainnya itu terpenuhi. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Kita sangat menjunjung tinggi yang namanya norma dan nilai-nilai sosial. Artinya sudah ada kesepakatan dari masyarakat terhadap norma dan nilai sosial tersebut dan harus dijadikan pedoman, dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri sehingga integrasi nasional ini akan terwujud. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Nah, norma dan nilai-nilai sosial tadi sempat dibahas sedikit bahwa itu harus menjadikan sebuah pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam proses integrasi sosial. Artinya kita sudah berpedoman pada norma dan nilai sosial yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, kita harus mengetahui hak dan kewajiban seorang warga negara yang baik itu seperti apa. Jangan sampai kita menyalahgunakan hak, karena apabila kita menyalahgunakan hak, itu akan banyak sekali orang yang sewenang-wenang dan merugikan orang lain. Begitu pula kita harus menghindari, selalu berusaha menghindar dari kewajiban itu juga akan menimbulkan yang namanya kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi perilaku ini bisa jadikan contoh perilaku yang merugikan masyarakat. Ya. Kemudian pelanggaran hak itu akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang haknya dilanggar itu kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Artinya bahwa integrasi nasional ini dapat terwujud apabila masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, kemudian melaksanakannya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban ini harus dilakukan karena sangat penting integrasi nasional bagi pembangunan bangsa dalam masyarakat yang berbeda-beda. Setiap warga masyarakat itu harus menyadari adanya perbedaan-perbedaan seperti perbedaan etnik, suku, agama, budaya, bahasa, dan yang lainnya. Nah, perbedaan tersebut itu jangan sampai dijadikan sebagai pemicu terjadinya disintegrasi nasional. Oleh karena itu, sekali lagi, kalian sendiri harus memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silahkan kalian baca lagi. Ini adalah bunyi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya ini ada kata-kata atau bisa jadi nasihat untuk cerminan kita agar lebih baik lagi dan tidak menjadi sebuah beban bagi negara atau masalah bagi negara. Bunyinya seperti ini, kalian bisa baca sendiri ya.
Pantaskah kau menjajakan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya, merayakan ketamakan dan dirimu sendiri? Padahal sesungguhnya bukan darahmu yang tertumpah untuk Indonesia. Tidak setetes keringatmu pun menyumbang di sini. Jangan jadi penyakit, bangun dan bangun negeri ini. Cameo Project. Artinya, ingatlah perjuangan dari para pahlawan kita dulu, bagaimana menyatukan bangsa Indonesia, bagaimana keterbatasan dan masalah yang terjadi pada saat kita setelah dijajah kemudian akan merdeka. Nah, setelah merdeka ini kita jangan menjadi penyakit bagi negara kita. Kita jangan tamak dan mengutamakan diri sendiri. Karena tidak ada sedikit pun darah dan keringat kita yang menyumbang bagi negeri ini pada saat dulu. Maka yang kita lakukan hari ini adalah bangun dan bangunlah negeri ini. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Ada banyak faktornya. Mari kita bahas sebagian. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Tadi juga sempat dibahas sedikit bahwa sejarah kita itu tidak mudah untuk merdeka, ya. Kita juga harus mengetahui bahwa sejarah di Indonesia itu tidak langsung hidup enak seperti sekarang. Ada banyak pertumpahan darah dan perjuangan dari para pahlawan, sehingga kita harus menghargainya dengan cara kita membentuk integrasi nasional, menanamkan adanya rasa senasib dan seperjuangan di antara masyarakat Indonesia. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Balik lagi bahwa semboyan ini bukan hanya sekedar kata-kata biasa, tapi ini merupakan cerminan dari ideologi nasional kita yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama warga masyarakat Indonesia ini, sesama warganya harus saling toleransi, menghargai perbedaan, menghormati sesama. Kemudian adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini kita juga masih banyak pertikaian dalam bidang politik, kemudian kesenjangan sosial dalam bidang ekonomi. Tetapi kita tetap harus mempunyai tekad bahwa kita tetap harus bersatu. Kita bangsa Indonesia, jangan sampai kita dapat diadu domba, dipecah belah oleh orang-orang yang menginginkan Indonesia ini tidak berjalan dengan semestinya, atau Indonesia ini tidak ada kemajuan. Nah, dari situ kita harus bercermin pada Sumpah Pemuda. Dulu saja bisa, kenapa kita sekarang tidak bisa? Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Jadi ancaman itu tidak hanya datang dari dalam, tapi juga ada dari luar. Nah, ancaman dari luar ini bisa dalam bentuk budaya, maupun dalam bentuk spionase dan yang lainnya. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus pintar bahwa segala sesuatu yang datang dari luar itu tidak boleh ditelan mentah-mentah. Artinya kita harus mempunyai filter diri sendiri supaya semangat nasionalisme kita itu tetap ada, tetap tumbuh dan selalu menggelora. Kemudian yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Nah, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan bahasa asing, tapi bahasa Indonesia itu tetap yang menjadi kewajiban kita karena kita bangsa Indonesia. Dan untuk yang lainnya silakan kalian baca bahwa selanjutnya adanya semangat persatuan dan kesatuan, kemudian kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang sama, jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Ini yang sangat penting saat ini. Jangan dijadikan agama itu sebagai tameng untuk mengadu domba atau bagaimana. Justru agama itu yang menyatukan kita, yang membuat kita semakin solid, semakin toleran, dan semakin semangat gotong royong. Kemudian adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan,
Ini juga terjadi di masa lampau, tapi kita harus menanamkan bahwa rasa senasibnya itu dulu kita dijajah bareng-bareng. Nah, kita sekarang merdeka juga harus bareng-bareng. Kita harus merasakan manfaatnya dari perjuangan pahlawan zaman dulu dengan menjaganya secara baik, melakukan hal-hal yang baik bagi bangsa Indonesia. Kemudian adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Kita harus mengutamakan produk dalam negeri sebelum kita menggunakan produk luar negeri yang mungkin apabila kita butuh, kita bisa mengutamakan yang dalam negeri dulu. Selanjutnya ada juga faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Jadi, balik lagi, toleransi itu harus diterapkan. Penghargaan terhadap kemajemukan yang artinya kita itu harus sadar bahwa banyak perbedaan di antara masyarakat Indonesia dan kita harus menghargai hal tersebut. Kemudian kurangnya toleransi antar golongan. Apalagi kita itu terdiri dari banyak golongan, banyak partai, banyak ormas, kemudian banyak budaya dan yang lainnya. Tapi ini jangan menjadi penghambat bagi integrasi nasional. Kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Ancaman dan gangguan dari luar itu memang sulit untuk disadari bagi masyarakat Indonesia. Makanya kita harus dalam menerima sesuatu informasi dari luar ataupun bentuknya apa saja, kita harus menyadari, oh jangan sampai karena sesuatu itu kita menjadi mudah terpancing, mudah marah, yang akhirnya kita akan terpecah belah dan tidak ada kedamaian dalam masyarakat. Terakhir, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, ini merupakan salah satu tugas dari pemerintah. Bagaimana caranya bahwa pembangunan di setiap daerah itu sama, artinya tidak terlalu timpang atau ketidakmerataannya itu benar-benar terasa. Karena ini juga akan menghambat integrasi nasional. Jangan sampai di daerah yang terpencil itu justru sangat jauh dengan kondisinya dengan di perkotaan. Apabila ada masalah pun ini harus segera diatasi oleh pemerintah sebagai yang membuat regulasi dan yang menyalurkan pembangunannya, maka di sini harus ada balance antara masyarakat dan pemerintah. Baiklah, pemaparan materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanya di grup WA PPKN ya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.